sistem organ yang ada pada manusia itu ada apa aja sih? Pertama, ini apa? Sistem gerak. Benar, sistem gerak. Terus ada lagi? Sistem Ekskresi, iya benar. Terus sistem pencernaan. ya pencernaan. Terus ada lagi, masih ingat? Lupa? Ya nanti dipelajari lagi adik-adik. Nah, saya mau tanya, Kak, apakah kalian tadi siang udah makan? Udah? Lauknya apa? Menunya apa? Nasi terus? Telur terus? Nasi juga terus? Apa? Sambal terong? Iya. Ya gak apa-apa. Terus kalian tahu nggak kenapa sih kita perlu makan? Fungsi dari makanan itu apa untuk kesehatan, untuk tubuh kita? Ada yang tahu? Gak ada. Ya udah, kita itu nanti akan belajar mengenai sistem pencernaan. Nah, dengan mempelajari sistem pencernaan ini, kita dapat mempelajari organ-organ dan saluran sistem pencernaan, nutrisi, dan gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Sehingga kita dapat melakukan pencegahan, sehingga kita dapat memiliki tubuh yang sehat seperti sekarang. Nah, adik-adik itu dan kita itu harus bersyukur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan. Oke, udah bilang alhamdulillah untuk hari ini? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya apa sih sistem pencernaan pada manusia? Apa sih pencernaan makanan itu? Ada yang tahu? Ya, merupakan proses perubahan zat makanan makromolekul menjadi mikromolekul sehingga dapat diserap oleh tubuh. Siapa yang melakukan? Yang melakukan yaitu saluran dan kelenjar pencernaan. Nah, ini merupakan gambar dari kelenjar dan saluran pencernaan. Pertama, makanan kita masukkan ke dalam mulut. Pertama rongga mulut ya dek, kemudian masuk ke esofagus, dilanjutkan ke lambung, usus halus, usus besar, dan dikeluarkan ke anus. Nah, sedangkan kelenjar pencernaan di sini ada kelenjar ludah yang ada di rongga mulut, kemudian ada pankreas, ini letaknya, kemudian ada kelenjar hati yang ada di hati. Nah, ini merupakan gambaran dari rongga mulut atau kafum oris. Ada mulut, ada gigi, terus ada kelenjar ludah, terus ada lidah sebagai pengecap. Kemudian di sini setelah makanan kita kunyah, kemudian masuk ke apa ini namanya? Tenggorokan, esofagus. Ya kan, di dalam esofagus itu terjadi yang namanya gerakan peristaltik. Makanan didorong menuju ke lambung. Setelah di lambung, makanan akan masuk menuju ke usus halus. Setelah di dalam usus halus itu terjadi yang namanya absorpsi atau penyerapan makanan, zat makanan, sehingga kita dapat memiliki energi dan sehingga kita dapat tumbuh. Kemudian setelah masuk ke dalam usus halus ada yang namanya sisa makanan sehingga masuk ke usus besar. Di dalam usus besar itu terjadi ada apa aja? Tahu? Ada apa aja dek? Ada penyerapan sisa air. Ada lagi? Ada produksi feses, benar. Nah, dalam produksi feses ini dibantu oleh bakteri, namanya bakteri Escherichia coli. Nah, setelah sisa makanan di dalam usus besar, setelah penuh itu akan dikeluarkan menuju ke anus. Paham ya? Nah, selanjutnya ini ada gambar dari kelenjar pencernaan. Kelenjar ludah ada di mana dek? Di mulut. Kemudian kalau kelenjar hati di hati, kemudian ini gambar dari pankreas, menghasilkan kelenjar pankreas. Selanjutnya ada enzim. Ada yang tahu nggak enzim yang berperan dalam sistem pencernaan apa aja? Di mulut ada enzim apa dek? Petialin. Kemudian di lambung ada enzim renin dan pepsin. Dan di usus ada 3, lipase, amilase, tripsinogen. Oke, nah selanjutnya ada yang namanya pencernaan karbohidrat. Di sini terjadi di mana dek pencernaan karbohidrat? Pertama di dan usus kecil. Selanjutnya ada pencernaan protein. Terjadi di lambung dan usus kecil. Ada enzim pepsin, tripsin, dan peptidase. Kemudian ada pencernaan lemak. Lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Terjadi di mana deh?
peptid. Ini dibantu dengan enzim lipase pankreas. Nah, ini ada beberapa jenis kelainan atau penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama, konstipasi, sulit buang air besar. Ada yang pernah ngalamin? Belum? Adik pernah? Pernah ini, bohong. Terus ada diare. Ada yang pernah diare? Belum. Ada yang tahu nggak apa itu appendicitis? Tahu? Belum ada yang tahu. Ya udah, ini Ibu berikan leaflet, nanti dipelajari dan didiskusikan di kegiatan nanti ya. Oke, selanjutnya ini ada nutrisi makanan. Kita itu perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung apa aja sih, tahu nggak? Nah, ini yang 3 paling utama, karbohidrat. Kenapa karbohidrat itu penting? Karena berfungsi sebagai sumber energi pertama. Kita dapat bergerak, beraktivitas, kita bisa jadi gemuk. Itu merupakan akibat dari adanya karbohidrat. Kemudian ada protein. Fungsi dari protein apa, Dek? Fungsi protein yaitu sebagai pelindung, pelarut vitamin. Protein berfungsi sebagai protein fungsional, kemudian sebagai cadangan makanan. Sedangkan yang lemak tadi berfungsi sebagai pelindung, pelarut vitamin, penyusun hormon dan vitamin. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, selanjutnya kegiatan kita uji zat makanan dan diskusi mengenai kelainan pada sistem pencernaan. Silahkan duduk per kelompok 4-5 ya. Silahkan dibagi atau sesuai absen. Ini. Udah? Silahkan dibaca. Di situ ada disuruh merumuskan masalah. Dirumuskan ya, Dek. Kemudian di situ ada cara kerjanya, ada cara praktikum. Kemudian bagaimana nanti hasilnya? Silahkan dilakukan sesuai dengan perintah yang ada di LKS. Ya. Pertama apa, Dek? Yang uji amilum, ini dibagi aja ya. Yang uji amilum dilakukan oleh Dek Farhan dan yang lemak Dek Yazid. Ayo. Oke, pertama kita yang uji amilum, ditetesi betatin 2 tetes ya, setiap zat makanan, setiap makanan. Udah belum? Oke. Silakan diamati mana yang mengandung amilum dan mana yang mengandung lemak. Kentang, amilum ya. Nasi, terus biskuit. Ya benar. Kenapa kok bisa dikatakan ini positif mengandung amilum, Dek? Ada warnanya ini berubah jadi apa? Biru gelap. Ya, biru gelap, benar ya. Yang ini tidak mengandung karena warnanya tetap ya, warna kecoklatan. Apa ini? Mentega tidak mengandung, kemiri tidak mengandung amilum, tidak mengandung amilum. Ini tahu mengandung tidak? Tidak. Terus yang ini gula. Gula mengandung? Tidak. Terus yang ini uji lemak. Mana aja deh yang positif? Dek Farna dibantu. Yang positif apa aja? Kemiri. Ya benar, kemiri sama yang satunya mentega ya. Kenapa kok bisa dikatakan positif mengandung lemak, Dek? Transparan. Ya benar, setelah digosok nanti akan terbentuk kertasnya akan berubah menjadi warna transparan. Udah paham ya, Dek? Silakan itu LKS-nya dikerjakan. Dibaca, itu ada pertanyaan mengenai penyakit apendisis. Dan nanti tolong dikerjakan, dibuat laporannya ya, Dek. Dari sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau begitu Kakak berikan post-test ya. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Ini lembar post-testnya. Udah? Udah selesai? Ya udah, mana?
Nanti ibu koreksi ya, kakak koreksi. Udah selesai belum nih? Materi selanjutnya, oh iya, untuk PR-nya jangan lupa tadi ya Dek, laporannya dikerjakan. Oke, udah. Kakak mau tanya, dari pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang adik dapatkan dari pelajaran ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Tadi di saluran pencernaan ada apa aja? Organ pencernaan, saluran pencernaan. Pertama, iya benar rongga mulut. Terus habis itu di ya benar esofagus. Habis esofagus menuju ke lambung. Habis ke lambung ke usus kecil. Habis usus kecil usus besar. Habis ke usus besar ke anus. Oke benar ya. Terus nutrisi makanan ada 3 tadi yang utama, ada apa aja? Karbohidrat. Terus yang ini tadi uji apa? Lemak. Yang satunya protein. Ya. Udah. Sekiranya cukup sekian, silahkan ketuanya memimpin doa. Doa mulai.